Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang pertama, saya ucapkan rasa terima kasih kepada Ari yang sekiranya mau saya jadikan subjek untuk memenuhi tugas penelitian wawancara dewasa ini. Selamat pagi Ari. Pagi. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda biasanya menanggapi perubahan di lingkungan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari Anda? Menurut saya perubahan pasti ada ya, dikarenakan setiap orang tuh harus bisa beradaptasi dalam melakukan perubahan itu, sehingga kita harus bisa mengikuti alurnya itu sehingga kita bisa terbiasa dalam perubahan. Yang kedua yaitu bagaimana Anda merasa nyaman dalam menghadapi situasi baru atau tidak terduga? Dalam situasi itu biasanya kita harus bisa beradaptasi, sehingga kita kayak mulai belajar dalam pengalaman hal baru membuat kita bisa nyaman, sehingga kita bisa beradaptasi ke teman lingkungan atau sekiranya segitulah. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana Anda memberikan contoh situasi di mana Anda berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan yang signifikan? Itu contohnya seperti kita kayak bersosialisasi ke teman baru, yaitu kita belum mengenal satu sama lain, sehingga kita harus bisa beradaptasi, mengenal lebih dalam. Jadi kita bisa berbaur, kayak bersosialisasi lah, sehingga kita menambah hal baru kayak relasi. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan? Kalau mempersiapkan diri itu pasti ada ya, sehingga kita tuh kayak bisa memikirkan ke depannya apa yang kita lakukan. Nah, sehingga kita harus bisa siap-siap dari sejak dini untuk persiapan perubahan yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda memperoleh dukungan atau sumber daya tambahan saat Anda perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana Anda memperoleh dukungan atau sumber daya tambahan saat Anda perlu menyesuaikan diri? Itu dengan bisa mencari relasi kepada orang-orang tertentu, membuat kita lebih tahu kayak sumber-sumber itu di mana. Jadi kita bisa mendapatkan hal-hal baru di situ. Jadi kita harus bisa mencari relasi atau sosialisasi ke semua orang. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda biasanya menanggapi perubahan dalam lingkungan kerja atau kehidupan Anda sehari-hari? Kalau perubahan di lingkungan kerja pasti ada, pasti dalam suatu perusahaan pasti mencari hal-hal baru yang bisa berdampak baik pada perusahaan itu ataupun kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu bisa beradaptasi. Dengan caranya itu kita belajar, jadi kita bisa melakukan hal-hal baru tersebut. Selanjutnya bagaimana Anda memberikan contoh konkret di mana Anda berhasil beradaptasi dengan perubahan yang signifikan? Contohnya itu seperti kita mendapatkan hal baru kayak di pekerjaan, bisa kayak pertemanan, kayak sosialisasi seperti itulah. Selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman dalam menghadapi situasi baru atau tidak terduga? Kalau dalam situasi kita harus bisa menyesuaikan ya. Kita tuh tidak bisa mengekspresikan diri kita kayak kita tidak suka atau suka. Kita harus netral dalam menanggapi hal itu, sehingga kita bisa menanggapinya itu dengan hal baik. Jadi kita harus bisa positif kepada seseorang. Selanjutnya itu bagaimana Anda merasa memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis orang? Kalau berinteraksi itu kita harus bisa mulai belajar ya, sehingga kita itu bisa berbaur ke orang atau orang baru, dan kita bisa menanggapinya dengan hal baik,
sehingga kita tidak canggung ke orang-orang tersebut. Bagaimana Anda merasa memiliki keterbukaan terhadap ide atau pendekatan baru yang mungkin diperlukan dalam situasi yang berubah? Kalau ide itu pasti ada ya, jadi kita itu kayak mendapat relasi kayak pemikiran ke orang lain, kita jadi bisa saling tukar ide, jadi itu membuat faktor yang kita butuhkan dalam sebuah pemikiran manusia ya. Bagaimana Anda mengidentifikasi peluang dalam perubahan dan mengubahnya menjadi keuntungan? Kita itu bisa melihat dari apa yang keunggulan diri kita sendiri untuk mencari keuntungan atau peluang yang kita peroleh tersebut. Kayak seumpamanya kita bisa kayak masalah media sosial, kita tuh bisa kita gunakan itu untuk menggunakan itu membuat kayak konten kreator yang lebih kreatif, jadi kita kayak bisa mengembangkan diri kita sendiri ke hal-hal yang kita suka gitu. Bagaimana Anda merasa bahwa kemampuan Anda untuk beradaptasi telah berkembang seiring waktu yang berjalan? Bisa dengan menilai diri sendiri itu dengan kayak perubahan diri kita sendiri, kita merasakan hal tersebut, jadi kita bisa menilai diri kita itu sampai mana kita bisa melakukan perubahan tersebut, kayak beradaptasi, kayak mau komunikasi ke orang lain, sehingga kita bisa terbuka dan bisa berkembang di situ. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tentang conformity ya. Yang pertama yaitu bagaimana Anda biasanya menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain dalam kelompok Anda? Kalau biasanya kita menyampaikan ide itu pasti itu berkaitan dengan kayak orang-orang lain, sehingga kita tuh butuh menyampaikan itu bisa diterima. Kita tuh harus menyampaikan ide itu dengan caranya yang bisa diterima, yang lebih signifikan lah. Contohnya itu kayak lebih jelas menyampaikan apa yang dimaksud dan tujuannya langsung, sehingga itu orang bisa menerima apa yang kita idekan itu. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda lebih suka berkomunikasi secara lisan atau tertulis? Menurut saya itu tergantung situasi ya. Kalau secara lisan itu kayak bisa berinteraksi langsung kepada orang, sedangkan kalau yang tools itu kan kayak dari media sosial kayak WhatsApp, Instagram, itu kan di faktornya itu kayak jarak ya, sehingga kita bisa menyesuaikan hal tersebut yang kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda menanggapi berbagai gaya komunikasi dari orang lain yang ada di sekitar Anda? Gaya komunikasi itu lebih identiknya dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti ya dari Indonesia. Nah, kita tuh harus bisa mendengar yang jelas apa yang dimaksud tujuan itu dalam menyampaikan, sehingga kita bisa mengerti apa yang mereka omongkan tersebut. Bagaimana Anda cenderung menjadi pendengar yang baik atau lebih suka mengambil inisiatif dari percakapan? Menjadi pendengar yang baik itu biasanya kita harus bisa merespon apa yang keluh kesah yang disampaikan ke seseorang tersebut, sehingga kita bisa tahu apa penyebab permasalahan tersebut, sehingga kita bisa mengasih kayak gambaran kedepannya hal yang membuat dia lebih baik, atau menjadi kayak masih ngasih saran, sehingga ya orang itu bisa melakukan hal yang baik ke depannya. Bagaimana Anda lebih suka berkomunikasi dalam suasana formal atau informal? Kalau suasana formal itu tergantung situasi juga. Kita tuh harus bisa menyesuaikan apa yang terjadi. Jadi kita tuh harus bisa berkomunikasi secara informal apa informal gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi dengan komunikasi tersebut. Jadi kita tuh kayak bisa netral lah dalam menyelesaikan apa komunikasi tersebut. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara mendengarkan dan berbicara ketika berkomunikasi dengan orang lain? Kalau berbicara dan mendengarkan itu kita menyesuaikan dengan lawan jenis omong kita. Kalau sekiranya teman jenis itu menjadi
ingin mendengarkan cerita, kita harus bisa mendengarkan lebih baik apa keluh kesah yang disampaikannya dan apa yang dibutuhkan dalam kayak pengertian apa gitu. Sedangkan kalau dia butuh saran, kita bisa mengasih saran dan berkomunikasi yang lebih signifikan. Tujuannya itu bisa membantu uh, orang tersebut. Bagaimana Anda menanggapi konflik atau perbedaan pendapat dalam komunikasi kelompok? Kalau perbedaan komunikasi itu hal wajar ya, sehingga itu kita tuh kayak ada perbedaan pendapat itu dalam suatu kelompok itu biasa, jadi kita harus bisa menanggapi tersebut dengan kepala dingin, ataupun kita bisa menjelaskan ide-ide kita itu dengan signifikan dan masalah diterima itu bisa diperbincangkan dalam suatu kelompok, sehingga kita itu kayak mengumpulkan ide-ide pada suatu kelompok itu menjadi hal yang baru lah. Kita bisa tahu apa yang dibutuhkan dalam apa itu ide-ide tersebut. Bagaimana peran penampilan dalam memperkuat atau melemahkan solidaritas dan identitas kelompok? Solidaritas kelompok itu dengan caranya itu dengan berbaur ke kelompok lainnya, kita bisa membangun dan komunikasi bersama tim dan berorganisasi, itu sangat penting ya, sehingga itu kayak membangun solidaritas kelompok yang mana itu sangat penting buat kerjasama tim yang contohnya itu akan berdampak pada efektivitas kinerja tersebut. Bagaimana ada kode berpakaian atau norma tertentu yang diterapkan dalam kelompok tersebut? Kalau pakaian itu pastinya kayak ada adab, seseorang itu pasti mempunyai adab untuk dalam berpakaian, yang mana itu menjadi tradisi atau dalam berpakaian untuk menjaga kesopanan atau tuturnya itu kan lebih nampak pada berpakaian, sehingga orang itu bisa menilai tidak yang hal baik itu. Bagaimana penampilan fisik atau gaya berpakaian menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana anggota kelompok berinteraksi? Kalau berpakaian itu bisa disesuaikan ya dengan kondisinya seperti apa, kayak semuanya kita di tempat kampus kita harus menyesuaikan pakaiannya kayak yang sopan, sedangkan kalau kita di luar kan bisa menyesuaikan kayak outfit yang buat jalan-jalan ya, seperti itu lagi kita harus bisa menyesuaikan kondisi lah di tempatnya itu kayak mana, jadi kita tidak bisa asal memakai pakaian di tempat yang sembarangan gitu. Bagaimana penampilan kelompok tersebut mencerminkan nilai-nilai atau identitas kelompok? Mencerminkan itu dengan cara kualitas yang diberikan untuk kelompok tersebut, dengan adanya prestasi kayak kerja sama tim sama komunikasinya itu yang baik, jadi itu bisa orang tuh bisa menilai cara cara pekerja tersebut gimana itu, cara menanggapinya, cara menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang individual. Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda memiliki keberatan terhadap suatu objek? Kalau kita menanggapinya itu, kalau dalam situasinya itu kita harus membicarakan kayak keberatan untuk yang gimana, hingga gitu ada komunikasi yang membuat tidak, misalnya kita nggak suka, kita bisa tahu ke orang itu apa yang kita nggak suka, jadi itu tidak memutuskan komunikasi tersebut. Bagaimana peran penampilan dalam memperkuat atau melemahkan solidaritas? Penampilan untuk melemahkan solidaritas itu tidak hal bagus ya, kita tuh harus bisa uh, profesional lah dalam melakukan hal tersebut, sehingga kita harus membangun kerjasama tim itu untuk membangun kedepannya untuk hal lebih baik, sehingga kita itu bisa belajar jadi kesalahan-kesalahan tersebut, jadi itu bisa hal baru lah dalam hal tersebut. Bagaimana ada tekanan atau ekspektasi tertentu dalam kelompok untuk menyesuaikan penampilan mereka dengan norma tertentu? Kalau tekanan itu pasti ada, kita itu harus bisa menyesuaikan tekanan itu, contohnya seperti kayak
kayak tekanan dari teman, kita itu harus bisa menyesuaikan lah kayak kemampuan kita tersebut. Jadi itu harus dibicarakan kepada orang-orang tersebut kemampuan kita itu sampai mana, sehingga kita harus tahu kita tidak bisa memaksakan diri dalam hal tersebut. Bagaimana penampilan kelompok tersebut mencerminkan nilai-nilai atau identitas kelompok? Mencerminkan identitas kelompok itu dengan tahu kayak apa isi kelompok tersebut dan gimana apa tujuan kelompok tersebut yang dilakukan. Jadi itu bisa menilai apa itu yang dilakukan suatu kelompok itu tersebut dan apa yang dikerjakannya. Jadi orang itu bisa tahu dari covernya, seperti kayak kelompok kelompok tugas lah kan, itu kan kita tahu kayak mengenai apa tentang apa terus gitu. Bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan dan tindakan Anda sehari-hari? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan dan tindakan Anda sehari-hari? Itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri ya, apalagi kayak nggak sesuai yang apa yang kita mau, sehingga itu kayak berdampak pada sehari-hari kita, sehingga itu mengganggu aktivitas kita ke depannya. Jadi itu harus dipertimbangkan gimana cara penyelesaian tersebut. Bagaimana Anda merasa nilai-nilai Anda konsisten dengan perilaku Anda sehari-hari? Kita tuh harus bisa konsisten dalam berperilaku ya. Kita itu tidak bisa memberatkan ke pihak ini atau pihak yang lain. Kita tuh harus bisa netral dalam menyikapi. Jadi kita harus bisa personal lah, kayak kayak melakukan hal tersebut sehingga kita itu bisa netral. Jadi kita bisa berat ke pihak orang lain. Apakah ada perbedaan antara nilai-nilai yang Anda pahami sebagai penting dan nilai-nilai yang sebenarnya tercermin dalam perilaku Anda? Perbedaan itu pasti ada, yang tercermin dari kita ke tindakan pasti ada. Jadi itu kita tidak bisa berekspresi tinggi dalam melakukan hal tersebut kan. Kita kalau berekspresi tinggi kan sih ibaratnya kayak nggak sesuai, ibaratnya kita merasa kayak sakit sendiri. Jadi itu harus bisa menerima apa adanya itu. Jadi itu tidak boleh berekspektasi tinggi. Bagaimana Anda menyampaikan nilai-nilai ini kepada orang lain dalam interaksi sosial Anda? Menyampaikannya dengan tujuannya itu yang hal-hal yang kita butuhkan ke orang lain. Sebenarnya kayak the point aja dalam menyampaikannya. Jadi orang tuh tahu apa yang kita sampaikan, apa itu yang dibutuhkan gitu. Jadi itu sesuai lah. Kayak bahasanya itu ibaratnya kayak tujuan dari pembicaraan tersebut itu orang tuh mengerti. Jadi lebih gampang orang tuh kayak dalam mendengarkan ataupun dalam mengasih saran gitu. Bagaimana Anda mengembangkan pemahaman Anda tentang nilai-nilai ini dari waktu ke waktu? Mengembangkan itu ibaratnya kita tuh kayak belajar dari waktu ke waktu ya. Jadi itu kita bisa mengembangkan diri kita itu dalam melakukan hal tersebut, kayak kayak semakin tahun ini kita ingin belajar hal baru, jadi itu dapat perubahan di situ. Jadi kita bisa mengembangkan hal-hal itu untuk yang lebih positif, untuk membangun diri kita lebih baik. Apakah Anda merasa nyaman dengan pendirian Anda, bahkan jika itu berarti berbeda dengan mayoritas atau norma yang berlaku? Masalah itu kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan diri sendiri ya, kayak kenyamanan diri itu penting, tapi kita tidak bisa egois dalam melakukan hal tersebut, apalagi kita minoritas, sehingga kayak konflik lah pendapat ke orang lain. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kayak dalam menanggapi tersebut, sehingga kita bisa belajar kayak kita tuh bisa mengalah dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Kita tuh harus bisa menerima kayak pendapat orang lain, jadi kita tuh bisa lebih mendapat relasi yang lebih baik gitu. Bagaimana Anda menanggapi ketika pendapat atau keyakinan Anda diuji atau dipertanyakan oleh orang lain? Dengan diuji atau dipercaya orang lain, kita harus bisa membuktikan pendapat kita itu bisa efektif atau bagus. Jadi kita harus mempertahankan
ide atau pendapat kita itu ke orang lain dengan caranya membuktikan kayak bagaimana cara prosesnya apa yang dilakukan, jadi orang itu bisa percaya yang kita sampaikan tersebut, sehingga orang itu bisa menerima dan bisa melaksanakan apa tujuan kita yang mau inginkan. Apakah Anda merasa sulit untuk mengubah pendapat atau keyakinan Anda meskipun ada tekanan dari lingkungan atau orang-orang yang di sekitar Anda? Kalau itu pasti ada, kita harus bisa menyelesaikannya itu dengan berkomunikasi ke anggota lain, jadi itu kita tuh harus bisa menerima kayak pendapat orang itu bagaimana ke depannya, jadi kita harus bisa membangun permasalahan yang terjadi sehingga itu biar tahu, biar bisa ke depannya lebih baik. Bagaimana Anda merespon ketika Anda disarankan atau ditekan untuk mengubah pendirian Anda oleh orang yang Anda hormati atau sayangi? Bisa juga pertanyaan. Bagaimana Anda merespon ketika Anda disarankan atau ditekan untuk mengubah pendirian Anda oleh orang yang Anda hormati dan sayangi? Merubah pendirian itu pasti kayak adanya perbedaan, sehingga kita itu bisa menerima atau tidak itu tergantung apa ya, tujuannya tuh kemana, sehingga kita tidak bisa walaupun kita bisa kerabat, teman atau keluarga, tapi kan bisa ada perbedaan pendirian. Kita pendirian itu bisa kita nilai dulu apakah itu sesuai sama kita apa beda. Kalau sesuai dengan keluarga kita tidak sesuai dengan diri kita, jadi kita harus menyesuaikan lah kemampuan kita dalam berpendapat atau hal yang dilakukan tersebut. Bagaimana Anda merasa bahwa pengalaman masa lalu mempengaruhi kemampuan Anda untuk tetap teguh pada pendirian Anda saat ini? Ya, masalah itu kan ibaratnya kayak pengalaman yang sebelumnya kita alami ya, kita tuh bisa belajar dari tersebut, kayak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan masa lalu untuk memperbaiki kedepannya itu dengan cara belajar, jadi kita tuh bisa dapat hal baru lah di situ, jadi kita kayak mencari hal-hal baru untuk memperbaiki yang kita masa lalu kita lakukan, dengan cara itu belajar menjadi nyari relasi atau pertemanan atau mencari lah ya rekan tim yang lebih baik lah. Apakah ada strategi atau pendekatan tertentu yang Anda gunakan untuk mempertahankan integritas dan konsisten dalam pendirian Anda? Bisa diulang pertanyaan. Apakah ada strategi atau pendekatan tertentu yang Anda gunakan untuk mempertahankan integritas dan konsistensi dalam pendirian Anda? Yang tentunya pasti ada, kita tuh harus bisa konsisten apa merancang sesuatu itu sesuai jangka yang agak lama ya, jadi kita tahu ya penanganannya gimana, integrasinya gimana, perencanaan gimana, jadi kita harus bisa menyesuaikan lah ke diri kita ke depannya lebih baik. Bagaimana proses penyesuaian diri Anda setelah Anda pindah ke lokasi yang baru? Kalau pindah lokasi itu pasti kita mendapat hal baru ya, kayak lingkungan, keluarga ataupun yang lainnya itu kita biasa, jadi kita harus bisa beradaptasi di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa menerima lingkungan tersebut, jadi kita bisa melihat hal baru di situ. Apakah yang menjadi tantangan terbesar dalam penyesuaian diri Anda sebagai mahasiswa rantau? Mungkin yang susahnya itu seperti kayak beradaptasi ke lingkungan dan mencari teman dan kayak tempat makan pun iya, dan kita tidak bisa menyesuaikan kayak lidah kita tuh kayak mana, kayak makanan jadi udah beda lah yang kita rasakan. Apalagi soal pertemanan itu bisa mencakup semua, jadi kita nggak bisa menilai satu persatu sifat orang tersebut, jadi kita harus bisa memilih teman-teman yang mana itu yang lebih baik. Apakah Anda merasa sulit menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan sosial setelah merantau? Pas itu ada ya, jadi kita harus bisa membagi hal tersebut kayak misal studi ataupun kayak kegiatan sehari-hari dengan cara membagi tersebut, jadi kita bisa tidak mengganggu kayak pembelajaran kuliah ataupun aktivitas yang dilakukan tersebut, jadi kita bisa netral dalam melakukan tersebut.
Apakah Anda telah menemukan strategi atau dukungan yang membantu Anda dalam penyelesaian diri Anda? Pasti ada ya, seperti kayak rekan kayak teman baru kan, kita bisa menyesuaikan dari perbanyak pertemanan, kita bisa belajar dari situ ya. Jadi semua orang sifatnya beda-beda, jadi kita bisa menyesuaikan satu persatu sifat teman-teman tersebut, jadi kita bisa belajar dari orang-orang tersebut.